Kami pelajar SMA Islam Darussalam, generasi muda bangsa dan agama, dengan semangat cita-cita yang tinggi, siap untuk mengukir prestasi. Kami pelajar SMA Islam Darussalam, generasi amanah, profesional dan berprestasi, memupuk kepribadian yang mandiri, cerdas, terampil dengan akhlak Islami. Dengan bismillah kami akan selalu awali menuntut ilmu, niat ikhlas, tulus dan suci. Dengan bismillah kami akan selalu awali akhlak mulia, jadi bekalan yang utama berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Di SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam, insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. Di SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam, insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. SMA Islam Darussalam. Dengan bismillah kami akan selalu awali menuntut ilmu, niat ikhlas, tulus dan suci. Dengan bismillah kami akan selalu awali akhlak mulia, jadi bekalan yang utama berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Di SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam, insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. Di SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam, insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. SMA Islam Darussalam. Bismillah kami akan selalu awali menuntut ilmu, niat ikhlas, tulus dan suci. Dengan bismillah kami akan selalu awali akhlak mulia, jadi bekalan yang utama berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Di SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya bersama pelajaran biologi. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Benaya. Let's doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk Ben ya yang sudah pimpin doa. Selanjutnya Ibu ingin ini dulu ya, kita aturan main karena kita masih kondisi pandemi, jadi kita tetap protokol kesehatan. Namun Ibu mohon izin ya, selama proses pembelajaran ini Ibu
buka masker. Karena apa? Karena biar ketahuan penilaiannya apakah ibu senyum atau tidak gitu kan. Kalau pakai masker kan nggak kelihatan. Nah itu satu. Terus yang kedua, nanti kan kalian juga akan presentasi, akan bertanya. Silahkan untuk yang bertanya dibuka sedikit maskernya biar kedengeran. Atau kalau memang sudah kedengar, kalian sudah merasa suara kalian sudah terdengar, ya nggak apa-apa. Ya, itu pada saat bertanya, jadi pada saat ngomong biar suaranya jelas terdengar, ya. Kalau yang Bu, saya tenang Bu, saya suaranya sudah stereo, ya udah nggak apa-apa. Oke ya. Selanjutnya agar kita di dalam diri kita terpupuk rasa nasionalisme, kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu apa ya? Halo Halo Bandung. Insya Allah sudah cukup familiar. Oke? Ya, kita mulai ya, bareng-bareng. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Jadi semangat ya. Oke, selanjutnya ibu mau absen nih. Siapa yang nggak ada? Itu siapa itu? Nggak masuk? Salsa ya. Salsa kenapa Salsa? Sakit. Ini satu lagi. Bambang ya? Bambang nggak masuk ya? Sakit juga? Oh iya ya sudah, tidak apa-apa ya. Kalian hari ini apa kabarnya? Ternyata kalian semangat sekali ya. Oke. Selanjutnya seperti yang sudah Ibu sampaikan di materi yang kemarin ya, yang pada saat pertemuan yang kemarin Ibu sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang proses pencernaan. Yang sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Zat makanan. Nah, sekarang kita membahas tentang proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian ya, selanjutnya kira-kira karena proses ya, Ibu ini nih ada kasus nih. Ibu mau tanya sama kalian, adakah yang pernah mengalami setelah makan mie perutnya mulus, sakit, terus merasa aduh kenyang banget, sebah banget, atau ada yang seperti itu? Sering. Sering ya. Arit sering mengalami kayak gitu. Nah, itu menurut kalian seperti apa itu? Pengaruhnya ada nggak sih pengaruhnya terhadap proses pencernaan kita? Oh iya, pinter ya, mengganggu. Pastilah kita mengganggu, kan kita nggak enak ya. Oke ya, selanjutnya nah itu yang nanti akan kita upek-upek, kita akan bahas saat sekarang ya. Kemudian ya Ibu ingin menyampaikan, melihatkan video ya. Oke ya, ini videonya dilihat ya, diamati ya.
Hey kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu.
Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas cair kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Nah, oke ya. Oke, ya, itu perjalanannya ya. Perjalanan dari usus, perjalanan makanan dalam tubuh kita. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang terjadi jika mengalami gangguan? Nah, kan tadi kan sudah disimak tuh bagaimana perjalanan makanan dalam tubuh kita begitu rumit, begitu banyak perjalanannya. Nah, pertanyaannya, apabila ada gangguan salah satu di organnya, bagaimana dengan nasib proses pencernaan? Ya, bisa terganggu, bisa saja nanti tidak bisa mengeluarkan atau sulit untuk mengeluarkan ya. Nah, kenapa bisa sampai sulit mengeluarkan, sulit tercerna, sulit memprosesnya? Nah, itu ada banyak faktor. Salah satunya adalah karena faktor makanan, ya. Paham ya? Oke, nah ini manfaatnya. Manfaatnya kita mempelajari proses pencernaan makanan dalam tubuh kita. Agar apa? Agar kita itu nanti tahu, oh ternyata makanan yang akan mendukung agar prosesnya lancar itu makanan yang seperti ini. Ternyata yang makanan yang seperti ini yang kurang bagus itu akan menghambat proses. Nah, itu manfaatnya. Hari ini kita akan belajar tentang prosesnya. Nah, manfaatnya apa? Tadi seperti yang Ibu jelaskan. Oke, paham ya? Oke, sip. Oke, selanjutnya pada pembelajaran kali ini untuk
KD-nya masih sama seperti dulu ya, seperti kemarin, maksudnya pertemuan kemarin. Antara lain ini, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengkaitkannya dengan nutrisi. Nutrisi kan kemarin sudah. Nah, sekarang mengkaitkannya dengan bioproses. Apa itu bioproses? Bioproses adalah proses biologi yang terdapat di dalam pencernaan ya. Ini bioprosesnya, sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, kalau yang gangguan fungsi untuk pertemuan selanjutnya, itu kompetensi dasarnya. Selanjutnya adalah tujuan. Ya, tujuannya seperti ini. Setelah membaca nanti, jadi ibu akan memberikan artikel. Artikelnya terdapat di mana? Artikel nanti terdapat di LKPD, ya. Nah, ini ibu jelaskan terlebih dahulu tujuannya. Setelah membaca artikel, kalian dapat menganalisis dan membandingkan kadar kandungan zat makanan dan total kalori pada mie instan. Trending topik kali ini kita adalah mie. Siapa yang tidak kenal mie instan? Ibu yakin 1000% kalian kenal semua, ya kan? Nah, oke. Kemudian melalui artikel, peserta didik dapat menganalisis apakah makanan mie instan tersebut cukup baik untuk memenuhi gizi dan fungsi makanan terhadap organ-organ pencernaan dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis cara kerja organ pencernaan dan dalam mencerna mekanik. Tadi sudah dijelaskan ya di video ya. Oke, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis efek penyerapan. Tadi kan bilang, Rehan tadi bilang, Bu itu nanti terganggu Bu, nggak bisa keluar. Berarti kalau nggak bisa keluar, hubungannya dengan apa? Efek penyerapan kan? Pencernaannya bener apa enggak gitu ya. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh kandungan glukosa, kalori, natrium yang tinggi terhadap kesehatan organ-organ pencernaan dengan teliti ya. Itu tujuannya. Nah, model pembelajaran yang akan kita pakai adalah PBL. What is PBL? PBL is problem based learning. Artinya apa? Artinya kita belajar kita belajar dari masalah. Ya, ada masalah terus dijadikan sebagai pijakan untuk kita belajar. PBL ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa kedokteran. Jadi kalau mahasiswa kedokteran itu rata-rata mereka belajar menggunakan PBL. Jadi ada masalah terus nanti dia belajar. Jadi jangan takut kalian ya dengan masalah. Justru kalau di kedokteran, di biologi masalah dicari. Biar apa? Biar jadi proses pembelajaran ya. Jadi kalian pun jangan takut ada masalah. Ketika manusia masih hidup itu pasti ada masalah. Ya Ben ya, jangan menghindar dari masalah, hadapi masalah. Setuju? Oke ya, gitu. Nah, pada proses pembelajaran PBL ini nanti ada 5 langkah. Ya, jadi intinya gini, kegiatan kita nanti ada tiga langkah utama. Yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, pendahuluan ini kita lagi pendahuluan nih. Nah, intinya itu ada 5 tahap berkaitan dengan PBL, problem based learning. Ada 5 tahap. Yang pertama, nanti ibu akan menjelaskan orientasi masalah. Masalahnya apa sih yang disampaikan di sini? 1. Yang kedua, nanti ibu mengorganisasi, ya. Yang ketiga, nanti setelah mengorganisasi nanti kalian berdiskusi, ya. Langkah yang ketiga, kalian berdiskusi secara aktif di kelompok. Nah, nanti ibu membantu, memutar ya, nyari. Kali-kali ada yang merasa kesulitan, mengalami kesulitan, paham ya? Yang keempat, nanti mengembangkan dan mempresentasikan. Jadi nanti kalian itu akan mempresentasikan satu persatu, ya. Kemudian yang kelima, nanti ada evaluasi dan evaluasi dari proses diskusi. Nah, itu ya. Silahkan kalian buka grup WA. Nah, di situ nanti ada pretest dengan quizzes ya.
Ibu hanya memberikan waktu 1 menit saja, karena kan pertanyaannya cukup dengan 3 ya, 3 pertanyaan aja cukup. Jadi kalian silahkan kerjakan pretestnya, cukup 1 menit saja. أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين. لو جمعت أيام عمري من فرح ما تساوي لحظة من وقتي معاك. أنت الحب والجنة تحت قدميك لا تؤم القلوب. Sudah ya? Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke orientasi permasalahan. Pretest sudah kan, pretest? Nah, kita masuk ke orientasi masalah. Apa sih Ibu yang dijadikan masalah hari ini ya? Hari ini Ibu mengangkat masalah ini ya. Kalian pasti sudah tahu semua kan? Aca, udah tahu kan? Oh, kamu makan mie terus ya? Makanya, nah hati-hati kalau makan mie terus ya. Ini yang akan kita bahas. Nah, skenario masalahnya 1. Nanti Ibu akan, ini gambar apa nih? Mie goreng, enak? Oh, enak ya. Ini tabel apa ini? Ini adalah tabel nilai gizi yang sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan. Nah, ya ini nih. Ibu kurang gede, nanti kan di LKPD yang soft copy kan bisa digede-gedein kan? Ya. Kalaupun nggak bisa digede-gedein, nanti kalian bisa cari lewat internet. Kemudian ini adalah kandungan gizi secara umum. Yang kedua ya, tabel yang kedua, kandungan gizi secara umum mie semuanya. Mie instan, judulnya mie instan, tanpa merek, tanpa sebut merek ya. Kemudian tanpa sebut merek dan tanpa sebut jenis. Yang ketiga, yang selanjutnya ini ada 3 gambar, 1, 2, 3. Ini adalah gambar informasi gizi yang biasanya ada di mana? Di belakang mana? Oh iya, di belakang kemasan ya. Nah, di belakang kemasan biasanya ada nilai gizinya. Ini kalau tidak salah mie goreng. Ini mie rebus. Ini mie cup tahu nggak? Tak, Tiara, tahu? Ya, tahu ya. Oke, ya itu ya. Nah, ini semua nanti yang akan kita bahas di LKPD ya. Oke? Paham ya? Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, coba ketika kalian melihat rumusan masalah ini, skenario dari gambar-gambar ini, ada nggak pertanyaan di balik di otak kalian berkaitan dengan nutrisi mie? Ada nggak? Rehan, apa Han? Tadi saya lihat video yang makanan langsung ke dalam tubuh ya. Pengen nanya kalau misalnya mie instan itu lamanya berapa sih kalau misalnya hancur dalam tubuh? Oke, sip, bagus. Ada lagi? Siapa lagi? Aca. Makan mie itu berapa kali? Bolehnya berapa kali? Ya, oke, ya 2. Ini berapa lama tercerna? Ini berapa kali? Bolehnya makannya boleh berapa? Khawatirnya makan siang mie, malam mie, ya kan nggak bagus juga. Nah, yang ketiga ada lagi pertanyaan. Siapa? Apa, Re? Ya, kandungannya bagaimana? Ada lagi tadi Mutiara. Makan mie instan yang kebanyakan dampaknya apa? Makan mie instan yang kebanyakan dampaknya apa? Langsing atau apa gitu ya? Ada lagi? Saya ya. Upaya dan solusi apa yang bisa kita lakukan buat bisa makan mie instan? Upaya apa biar tetap menikmati mie tapi efek-efeknya tidak terlalu banyak. Ada lagi? Rik, apa Rik? Boleh nggak sih makan ini pakai nasi atau
Oh, boleh nggak Bu? Makan mie pakai nasi. Oh, bagus nih. Kamu jangan-jangan suka makan mie pakai nasi ya? Iya, nggak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi? Alifa mana Alifa? Apa Pak? Ada nggak di benak kamu? Apa ya? Apa? Ada nggak sih makanan yang apa namanya? Kan ada mie yang kayaknya terbuat dari sayuran kayak gitu-gitu. Oh, kayak mie lemonilo Iya, gitu. iya. Oh, gimana gitu ya? Bisa jadi pengganti mie tapi yang gitu. Oke, sip. Tepuk tangan buat kalian semua. Pertanyaannya cukup bagus banget. Ada yang nanya kapan, berapa lama mie instan dapat tercerna. Ada yang nanya bolehnya berapa. Ada yang nanya efeknya apa. Ada yang nanya bagaimana cara biar tetap mengkonsumsi mie. Ada yang nanya tadi boleh nggak makan mie sama nasi, ya? Semuanya pertanyaannya bagus-bagus banget. Nah, ini nanti yang akan kita bahas hari ini. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kalian dapat dirumuskan bahwasanya rumusan masalahnya adalah apa? Bagaimana bagaimana kandungan dari nutrisi mie instan, ya? Nutrisi mie instan apakah memenuhi gizi tubuh kita atau tidak? Setuju ya? Berarti itu yang nanti kita teliti, kita identifikasi, kita analisis di situ ya. Mau meneliti, mengidentifikasi kandungan gizinya. Kenapa kandungan gizinya? Karena nanti kan ada berbagai macam kandungan gizinya ya. Yang nantinya efeknya yaitu tadi. Ya, kenapa sulit dicerna? Kenapa efeknya? Kenapa harus bagaimana ya? Oke, paham ya? Oke, nah selanjutnya Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompoknya kita ambil yang seru ya. Apa yang kita seru? Ya kelompok kan kita lagi membahas proses. Di dalam proses tadi ada apa aja? Ada lambung, ada mulut, ada usus, ada apa lagi? Tenggorokan, ada anus. Siapa yang mau kelompoknya anus ya? Karena ya jangan ya masa gini, kita kan cuma 3 kelompok ya, boleh saja sih kelompok anus, cuman kan estetikanya gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa kecuali kita lebih dari kelompoknya ya. Kalau karena kita 3 cukup 3 aja. Mulut ya, kelompok mulut nih, kelompok mulut. Kelompok lambung sama usus. Jadi mulut, lambung, usus. Mana kelompok mulut? Tepuk tangan dong. Kelompok lambung, kelompok usus. Hore ya. Oke. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, di lembar kerja di LKPD tersebut sudah ada langkah kerjanya. Coba kalian amati dulu, dibaca langkah kerjanya. Ya, sudah paham ya? Sudah paham dengan tugas kalian ya? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian diskusikan yang ada di situ, ya. Yang ada di situ silakan kalian diskusikan, kemudian hasil dari diskusinya nanti kalian presentasikan. Ya. Hasil dari diskusi dicatat dulu ya di LKPD, kemudian dipresentasikan ke depan. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Ya. Oke. Tunggu lagi Robek. Jerobek bagaimana? Ya. Silakan. Oh, ya, betul ya. Sudah dibagi-bagi. Nah, nanti tinggal didiskusikan bareng-bareng ya.
searching ya. Searching artikel-artikel yang ada di situ, informasi-informasinya jadikan sumber untuk bahan diskusi kalian. Oke ya. Ada kesulitan? Kelompok 1, kelompok dulu, apakah ada kesulitan? Oh ya, baru dikerjakan. Oke. أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين لو جمعت أيام عمري من فرح ما تساوي Ada kesulitan? Kelompok khusus? معك Ada. Oke. Kelompok أنت kedua ya. الحب والجنة تحت قدميك لا تؤم القلوب إلا إليك خفق الروح لن يجزي عبيرا فحمي عطائك اللهم أعني على الإحسان إليها للأم الحبيبة صباح الخير يا كل الخير فأنت فقد تستحقينها أمي الحبيبة يا بحر والشمس أنا أحتاجك دوما يا أمي أنت الحب والجنات تحت قدميك لا تؤم القلوب إلا إليك خفق الروح لن يجزي عبيرا فحمي عطائك اللهم أعني على الإحسان إليها للأم الحبيبة ربي أبعد عن أمي متاعب الدنيا ولا تزدها طعم الألم يا شفيع ولا دموع الحزن أسعدها وفيها لي اللهم أعني على الإحسان إليها اللهم أعني على الإحسان إليها الأم الحبيبة حبيبتي يا أمي
أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين. لو جمعت أيام عمري من فرح ما تساوي لحظة من وقتي معاك. أنت الحب والجنة تحت قدميك، لا تؤم القلوب إلا إليك. خفق الروح لن يجزي عبيرا فحبي عطائك. اللهم أعني على الإحسان إليها للأم الحبيبة. Silakan sebelum dipresentasikan, silakan diskusikan terlebih dahulu. Ini sudah fix? Sudah selesai? Oke. Sebelum dipresentasikan, silakan kalian buatkan dulu ya kelompok. Nah, nanti siapkan kelompok untuk kelompok. Rayhan sama Raffi, Benaya, ya sama Benaya. Kelompok lambung siapa yang presentasi? Aida sama Rizka. Oke. Kelompok khusus siapa yang presentasi? Nahdia, Nahdia, ya Nahdia sama Anza. Oke ya. Oke. Nah, sudah semua? Sudah semua? Oke. Kalau sudah semua, nanti pada saat presentasi, pada saat kelompok yang sedang presentasi, kelompok yang tidak presentasi ngapain? Kelompok yang tidak presentasi boleh menyanggah, boleh bertanya. Nah, nanti kelompok yang presentasi akan menjawab sanggahan dan pertanyaan kalian. Oke? Kelompok Ulut, silakan presentasi terlebih dahulu. Muhammad Rehan ya, Rehan presentasi ya. Silakan kelompok yang lainnya menyanggah atau bertanya jika ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok mulut akan mempresentasikan tentang KPD yang telah kita kerjakan dari masalah yang telah diberikan. Kelompok-kelompoknya itu ada Rayhan Hafiz, terus Kaisar Benaya, Lutfi Khairi, Raffi Azhar, sama Arif Rahmat Nur. Oke, yang pertama, berdasarkan analisis pada masalah di atas, saya akan membacakan kandungan dari tabel-tabel ini, mulai dari produk makanan, kemudian jenis kandungan makanannya, kadar kandungan zat makanan, dan total kalorinya. Yang pertama, mie rebus. Jenis kandungannya karbohidrat total, kadar kandungannya 54 gram dan total kalori 17%. Serat pangan dengan kadar kandungan 2 gram, total kalori 8%. Gula, kadar kandungan 8 gram. Natrium, kadar kandungan 1070 mg, total kalori 71%. Niacin, total kalori 30%. Asam folat, total kalori 30%. Asam patotenat, total kalori 15%. Dan besi, total kalori 25%. Kemudian 2 mie goreng, lemak totalnya 10 gram, total kalori 33%. Lemak jenuh 11 gram, total kalori 56%. Kolesterol 0 mg, 0%. Karbohidrat total 66 gram, total kalori 20%. Serat makanan 3 gram, total kalori 10%.
protein 9 gram, total kalori 18%, natrium 900 mg, total kalori 37%. Kemudian yang ketiga, mie dalam cup. Lemak totalnya 15 gram, total kalorinya 28%, kolesterolnya 0 mg, total kalori 0%, lemak jenuh 7 gram, 34%, protein 7 gram, 11%, karbohidrat total 48 gram, 15%, serat pangan 3 gram, 10%, gula 5 gram, garam natrium 1370 mg dengan total kalori 91%. Kemudian mie snack, lemak totalnya 3,5 gram, total kalori 5%, lemak jenuh 1,5 gram, total kalori 8%, karbohidrat total 12 gram, total kalori 4%, serat pangan 1 gram, total kalori 4%, gula 1 gram, total kalori tidak ada, garam 180 mg dengan total kalori 12%. Kemudian mie kemasan tanpa bumbu, lemak total 2 gram, total kalori 2/3%, lemak jenuh 1 gram, total kalori 4%, lemak trans 0 gram, kolesterol 0 gram, protein 21 gram dengan total kalori 35%, karbohidrat total 102 gram dengan total kalori 32%, serat pangan 4 gram, total kalori 12%, gula 1 gram, natrium 1110 mg dengan total kalori 74%. Yang kedua, setelah melakukan identifikasi zat makanan pada mie instan di atas beserta kadar persentasenya, apakah makanan kemasan tersebut cukup baik untuk memenuhi gizi dan fungsi makanan terhadap organ-organ sistem pencernaan? Berikan alasannya. Menurut kelompok kami tidak, karena menurut kami makanan ini tidak seimbang mulai dari jumlah lemak, karbohidrat, dan vitamin. Apalagi makanan ini tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang ketiga, berdasarkan skenario pasal di atas, tentukan zat makanan apa saja pada mie instan tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal dan yang menimbulkan penyakit diabetes jika terlalu sering mengkonsumsinya. Berikan alasannya. Dari kelompok kami yaitu gula dan MSG. Meskipun sedikit kandungan gula, namun mie instan juga mempunyai bumbu yang mengandung MSG. MSG ini jika terlalu banyak dikonsumsi akan menjadi bibit-bibit dari penyakit pada ginjal dan juga diabetes. Yang keempat, analisislah apakah kandungan nutrisi dalam mie instan sudah memenuhi angka kecukupan gizi yang dibutuhkan tubuh. Jelaskan alasannya. Menurut kami sudah, karena mie instan bisa dijadikan pengganti makanan pokok dilihat dari karbohidrat, vitamin, protein, dan lain-lain. Namun, mie instan tidak baik jika dikonsumsi secara terus-menerus akibat bumbu atau MSG yang bisa disebut MSG yang ada di dalam mie instan yang berbahaya jika terus-menerus dikonsumsi. Bagaimana cara kerja organ pencernaan dalam mencerna secara kimiawi dan mekanik saat mengkonsumsi makanan kemasan mie instan tersebut? Analisislah apakah makanan kemasan mie instan tersebut dapat terserap baik oleh organ-organ sistem pencernaan. Oke, menurut kami, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim dan pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan oleh mulut, lambung, dan lain-lainnya. Nah, apakah mie instan dapat terserap baik oleh organ-organ sistem pencernaan? Jawaban kami bisa tercerna, namun membutuhkan waktu yang lama. Oke, kesimpulannya, mie instan bisa dikonsumsi sebagai makanan pokok, namun tidak baik jika dikonsumsi secara terus-menerus karena mengandung MSG atau monosodium glutamat, pengawet ini yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya hasil dari presentasi kelompok mulut. Dari presentasi yang disampaikan, apakah ada sanggahan atau pertanyaan dari kalian? Silakan, ayo. Ya, silakan di luar. Tadi kan secara kimiawi kita kan dibantu sama enzim. Nah, enzim-enzim yang membantu pencernaan itu apa? Enzim apa aja? Ya, enzim-enzim apa yang membantu proses pencernaan? Ada lagi? Ada lagi? Yang bertanya, oke, Hani, silakan Hani. Apakah ada dampak mie terhadap ginjal? Mie ya, mie instan ya. Nah, silakan. Ya. Saya jawab pertanyaan dari Wadi. Ya, boleh. Enzim-enzim
Nah, ketika mie tercerna dalam banyak sekali enzim-enzim kimiawi yang mengoyaknya atau menghancurkannya, sehingga mie itu bisa tercerna baik oleh tubuh. Salah satunya ada enzim amilase, kemudian enzim dialin, dan ya enzim-enzim lain. Oke. Kemudian tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Hani, apa ada dampak dari mie ya, mie instan terhadap ginjal? Apa ada dampaknya? Apa ada hubungannya? Jawaban dari kami ada. Jawaban dari kami ada. Mungkin dari anggota ini ada yang anggota temennya yang ini bisa membantu. Ada yang bisa membantu? Gusti, ada dampaknya untuk ginjal? Ada. Saya bisa jawab. Oke, silakan. Jawaban dari kami ada. Karena seperti yang kita tahu ya, mie instan ini punya kandungan MSG atau monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat ini berbahaya bagi ginjal atau bibit-bibit dari penyakit pada ginjal. Jadi ada. Siap. Ya, ternyata ada ya? Ya. Nah, Oke. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lainnya, silakan ditutup aja presentasinya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi kesimpulan dari hasil diskusi ini dan beberapa pertanyaan bahwa memang betul mie instan itu ada dampak untuk ginjal. Kenapa? Dampaknya itu tadi salah satu ada bahan pengawet. Nah, kita tahu bahan pengawet itu tidak baik untuk ginjal. Ya, satu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari luar. Itu katanya tadi secara kimia dibantu oleh enzim-enzimnya apa aja? Enzimnya banyak sekali ya, banyak sekali enzim dan hampir setiap organ-organ pencernaan itu ada enzimnya. Mulai dari mulut menghasilkan enzim, kemudian lambung juga menghasilkan enzim. Enzimnya apa aja? Silakan nanti kalian pelajari lagi ya. Ada ya di situ di mulut namanya amilase di mulut. Ya, kemudian di lambung ada lambung namanya protease ya. Kemudian ada kasein, kemudian ada HCl ya, itu di lambung. Kemudian di usus. Nah, di usus inilah enzimnya cukup banyak. Ibu, terus apa peranannya kayak hati dan pankreas? Ya, kita tahu hati dan pankreas pun dia berperan dalam proses pencernaan makanan. Jadi nanti makanannya masuk ke dalam mulut, kemudian dicerna melalui kerongkongan masuk ke lambung, kemudian dicerna jarak waktunya sekitar berapa jam ya? Berapa jam? Sekitar 2 jam ya, sekitar 2 jam. Nanti lambung dikosongkan. Makanan turun kemana? Bubur makanan atau kim turun kemana? Turun ke usus. Nah, dari proses pengosongan lambung usus kurang lebih sekitar 2 jam. Ya, kemudian nanti itu tadi ya enzim-enzimnya yang berperan banyak. Oke ya? Oke, seperti itu aja ya. Berarti kelompok 1 sudah. Selanjutnya kelompok lambung. Silakan kelompok lambung. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lambung akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang beranggotakan Hanifah Nurul, Alif Fahiyah, Alif Jasmana, Diantri, Hakim, dan saya sendiri Rizky. Yang pertanyaan pertama, analisis berdasarkan hasil pada masalah di atas, lengkapilah tabel di bawah ini. Yang pertama, mie rebus, jenis kandungan makanannya ada lemak dengan kadar kandungan zat makanannya 3,3 gram, karbohidrat 40,2 gram, protein 7,22 gram, kolesterol 46 mg, sodium 378 mg, vitamin A 1%, kalsium 2%. Total kalori semuanya adalah 219 kalori. Yang kedua ada mie goreng,
Jenis kandungan makanannya adalah lemak dengan kadar kandungan 24 gram, protein 14 gram, karbohidrat 77 mg, natrium 3.260 mg. Total kalori semuanya adalah 160 sampai 200 kalori. Yang ketiga ada mie dan lemak. Jenis kandungan makanannya adalah lemak total dengan kadar kandungan 15 gram, kolesterol 0 mg, lemak jenuh 7 gram, protein 7 gram, karbohidrat total 48 gram, serat pangan 3 gram, gula 5 gram, garam 1370 mg, dengan total kalori 350 kalori. Yang keempat ada mie snack dengan jenis kandungan makanan lemak total dengan kadar kandungan 6 gram, kolesterol 0 mg, protein 2 gram, karbohidrat total 20 gram, gula 1 gram, natrium 320 mg, dengan total kalori 100 kalori. Yang terakhir ada mie kemasan tanpa bumbu dengan jenis kandungan makanan lemak total dan kadar kandungannya 2 gram, lemak jenuh 1 gram, lemak trans 5 gram, kolesterol 0 mg, protein 21 gram, karbohidrat 102 gram, serat pangan 4 gram, gula 1 gram, dan natrium 110 mg dengan total kalori 718 kalori. Yang kedua, jadi setelah kita melakukan identifikasi dan makanan pada mie instan di atas beserta kadar presentasinya, kita menjelaskan apakah makanan kemasan tersebut cukup baik untuk memenuhi gizi dan fungsi makanan terhadap organ-organ sistem pencernaan. Jawaban dari kelompok kami, mie instan sedikit mengandung protein mineral dan vitamin yang diperlukan tubuh, sehingga kita bisa memiliki resiko kekurangan gizi yang menyebabkan beberapa gangguan seperti mengganggu pertumbuhan, kerusakan pada tulang, kerontokan pada rambut, dan gangguan pada kesehatan kulit, gangguan otak, dan gangguan pada proses pembentukan energi. Untuk pertanyaan ketiga yaitu berdasarkan skenario masalah di atas, tentukan zat makanan apa saja pada mie instan tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal dan yang menimbulkan penyakit diabetes jika terlalu sering mengkonsumsinya. Juga salah satu zat yang menyebabkan kerusakan pada ginjal dan menimbulkan penyakit diabetes adalah kandungan proplen glikol, tinggi natrium, dan juga kandungan garam yang cukup tinggi pada mie instan dapat meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal dan dapat merusak ginjal. Dan mie instan mempunyai rasa yang gurih yang mengandung banyak kandungan gula yang dapat meningkatkan gula darah dan akhirnya menyebabkan penyakit diabetes. Untuk pertanyaan keempat, analisislah apakah kandungan nutrisi dalam mie instan sudah memenuhi atas kecukupan gizi yang dibutuhkan tubuh. Jelaskan alasannya. Berdasarkan analisis yang kita lakukan, semua jenis mie instan dinyatakan tidak memenuhi AKG, jadi tidak baik untuk digunakan dalam makanan sehari-hari. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kerja organ-organ pencernaan dalam mencerna secara kimia dan mekanik saat mengkonsumsi makanan kemasan mie instan tersebut? Jawaban dari kelompok kami, pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim amilase, tialin, dan enzim maltase. Dan pencernaan mekanik dilakukan oleh duki dan berada di dalam mulut. Dan kita juga menganalisis apakah makanan kemasan mie instan tersebut dapat diserap baik oleh organ-organ sistem pencernaan. Jawabannya bisa diserap, tetapi sebenarnya mie instan tidak mudah dicerna oleh saluran pencernaan karena adanya pengawet dari putih atau hidroquinone, sehingga membutuhkan waktu 3 hari untuk mencerna mie instan. Jadi kesimpulan yang kelompok kami ambil dari pengerjaan LKPD ini adalah semua jenis mie instan kurang baik untuk tubuh kita jika dikonsumsi terlalu sering, karena gizi yang dikandung mie instan tidak memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari, dan mie instan membutuhkan waktu cukup lama untuk dicerna, sehingga menyebabkan kekurangan gizi dan menyebabkan beberapa gangguan atau penyakit yang mungkin cukup serius pada tubuh kita. Oke ya, itu dari kelompok kamu. Ada yang mau bertanya atau menyanggahnya? Dimana dari hasil kelompok kamu itu dia ada beberapa hal. Yang pertama, mie instan sedikit mengandung gizi, jadi jadi akan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh ya. Kemudian tadi ada kandungan natrium MSG yang tinggi, jadi bisa mengakibatkan penyakit diabetes dan ginjal ya. Terus mie instan tidak memenuhi
Kemudian instan diserap, dapat diserap namun membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena adanya 6 kilo dan pengaruh yang lainnya ya, seperti itu. Kemudian kesimpulannya, semua jenis mie instan tidak baik jika dikonsumsi dalam waktu yang lama ya. Ada yang dan dikonsumsi dengan sehari terus ya. Ada yang bertanya? Dengan hasil diskusi dari kelompok kamu, ada yang menyanggah? Boleh, kalian apa? Kalau minta tanpa bumbu, kan ada tuh memilih tanpa bumbu nah itu memenuhi nggak sih, memenuhi kebutuhan gizi tetap memenuhi. Jadi apakah mie instan yang tanpa bumbu memenuhi angka kecukupan gizi? Ya. Silakan kelompok lambung menjawabnya. Tadi mie instannya itu ada kandungan sayurannya atau enggak? Kan ada yang mie instan yang kandungannya sama, terus ada yang pakai sayuran gitu. Yang mana gitu? Yang pakai sayuran. Kalau mie instan tanpa bumbu yang mengandung sayuran mungkin memenuhi gizi karena sayur itu mengandung protein, mineral, dan vitamin yang bisa memenuhi gizi kita. Jadi resikonya agak rendah karena ada kandungan sayuran. Ya, oke. Ada lagi? Bagaimana Rena jawabannya dari kelompok? Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau menyanggah? Saya tidak setuju dengan hasil kelompok langsung. Ada? Tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada, dicukupkan. Ya. Silakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir adalah kelompok khusus. Oke, silakan kelompok khusus Nada sama Aca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok khusus akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok kami pertama ada Raisya, Doa, Mutiara, Nanda, dan Sarwa. Berdasarkan analisis pada masalah kelompok kami menyimpulkan bahwa jenis kandungan makanan dari mie rebus dan mie goreng terdapat 7,2 gram protein, 3,3 gram lemak, 40,2 gram karbohidrat, 46 mg kolesterol, 78 mg sodium, dan vitamin A, kalsium, serta zat besi. Di dalam kadar kandungan zat makanannya, lemak sebanyak 14%, karbohidrat sebanyak 73%, protein 13%, vitamin A 1%, kalsium 2%, serta zat besi 13%. Total kalori dari mie rebus adalah satu bungkus 320 kalori per bungkus, dan mie goreng 380 kalori per bungkus. Mie dalam cup energi total sebanyak 180 kilokalori, energi lemak 60 kilokalori, natrium 450 mg, lemak total 7 gram, lemak 3 gram, kolesterol 0 mg, protein 4 gram, karbohidrat 26 gram, serat pangan 22 gram, dan serta gula 1 gram. Dan mengandung kandungan makanan sebesar natrium sebesar 19%, lemak total 9%, kolesterol 0%, lemak jenuh 18%, protein 6%, karbohidrat 9%, serta serat pangan sebesar 7%. Total kalori dalam mie dalam cup sebanyak 350 kilokalori per cup. Mie snack jenis kandungannya dari lemak total sebanyak 2 gram, lemak jenuh 1 gram, protein 1 gram, karbohidrat total 7 gram, gula 1 gram, dan garam 110 mg. Kadar kandungan dari mie snack
lemak total sebanyak 3%, lemak jenuh 4%, protein 2%, karbohidrat total 2%, serta garam 7%. Total kalori dalam mie snack perluasan adalah 11 gram. Serta mie kemasan tanpa bumbu memiliki jenis kandungan sebanyak energi 510 kilokalori, lemak total 2 gram, gula 1 gram, karbohidrat total 103 gram, protein 21 gram, serat pangan 4 gram, serta natrium 0 mg. Kadar kandungan dari mie kemasan tanpa bumbu, energi 23,72%, lemak total 2,3%, gula tidak ada, karbohidrat total 31,69%, protein 35%, serat pangan 13,33%, serta natrium 0%. Total kalori dalam mie kemasan tanpa bumbu adalah 221 kalori per kelompok. Setelah melakukan identifikasi zat makanan pada mie instan, kelompok kami menyimpulkan bahwa tidak baik mengonsumsi mie instan secara terus-menerus karena mie instan mengandung bahan pengawet serta penyedap rasa yang tinggi sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Yang ketiga, berdasarkan tadi skenario masalah di atas, tentukan dan makanan apa saja pada mie instan tersebut yang dapat mengakibatkan pada ginjal dan yang menimbulkan penyakit diabetes jika terlalu sering mengkonsumsinya. Jika alasannya terutama ada gagal ginjal, kandungan komponen glikol mengundang penyakit yaitu merusak kerja ginjal sebagai salah satu organ vital dalam tubuh kita. Penyakit ginjal tersebut berupa penyakit gula ginjal. Yang kedua ada diabetes. Mie instan meski memiliki rasa cenderung gurih juga mengandung kandungan gula di mana dapat menyebabkan penyakit diabetes. Secara tidak langsung kandungan gula itu diserap secara berhari oleh tubuh kita. Yang keempat, analisislah apakah kandungan gizi dalam mie instan tidak memenuhi angka asupan gizi yang dibutuhkan tubuh dan perangkatnya. Belum dapat memenuhi karena mie instan memiliki jumlah kandungan gizi yang berbeda-beda, namun sebagian besar cenderung mengandung rendah kalori, serat, protein, dan mengandung tinggi lemak, karbohidrat, sodium, dan nutrien. Cara yang terakhir, bagaimana cara perencanaan dalam secara kimiawi dan negatif saat mengkonsumsi makanan mie instan tersebut. Analisislah apakah makanan mie instan tersebut serap baik oleh organ sistem pencernaan dan yang pertama tadi mie dikonsumsi dan dimakan kemudian dikunyah melalui mulut dibantu oleh asam nukleat lalu protein menjadi asam amino. Yang kedua ada kimiawi dimulai saat makanan memasuki mulut dan terakhir di usus besar dibantu oleh enzim peptin dan dipasang di lambung. Adanya pengawet pada mie instan yang membuat sulit tercerna. Kesimpulannya, mie instan tidak boleh dikonsumsi terlalu sering karena proses pencernaan mie di dalam tubuh kita cukup lama. Mie instan juga tidak terlalu baik dikonsumsi karena mengandung bahan pengawet yang banyak. Sebaiknya jangan terlalu sering mengkonsumsi mie instan. Itu dari kelompok ada yang mau menyanggahnya atau ada yang mau bertanya, silakan. Yuk, ada? Atau sudah setuju semua dengan apa yang dikemukakan dari hasil diskusi kelompok khusus? Bagaimana? Sudah setuju semua? Sudah? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih ya. Ya, tepuk tangan. Kelompok yang terakhir dan tepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil alhamdulillah presentasi sudah selesai. Kalian ternyata analisisnya top ya, bagus banget. Ya ternyata itu ya, kalian itu sebetulnya punya kemampuan yang sangat hebat. Oke, kalau dari hasil diskusi, kesimpulan dari hasil diskusi, siapa coba? Yang Rizka mau ini dulu ya, Hilwa coba rumuskan kesimpulan dari diskusi kita tentang mie instan. Jadi tanggapan saya udah diskusi itu seru, soalnya jadi kita kayak berkenalan dengan teman-teman fokus juga, dan itu pun juga
juga tanggapan setiap orang mengenai mie instan itu beda-beda, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ya jarang ada pengetahuan baru juga. Oke, alhamdulillah ya. Tepuk tangan untuk Ilwa. Nah ya, oh jadi mie instan itu tadi ibu perhatikan, ibu simak, ibu dengar itu memang kalian pendapatnya berbeda-beda ya. Namun satu kesimpulan yang mengkerucut ya, bahwasanya mie instan itu tidak baik dikonsumsi secara terus-menerus ya. Tapi kalau sesekali boleh lah ya. Tapi kalau secara terus-menerus itu tidak baik. Kenapa? Karena mengandung satu nutrisinya cukup maksudnya nutrisinya itu agak masih kurang ya, dan tidak seimbang seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok mulut. Terus yang kedua, dia banyak mengandung pengawet ya, dimana pengawet tersebut kan bisa mengakibatkan kerusakan pada organ kita. Jadi kalau kadarnya frekuensinya kalian terlalu sering ya, itu nggak bagus ya. Jadi tapi kalau sesekali nggak apa-apa, sebulan sekali boleh lah ya. Oke ya, oke, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Ibu minta refleksi, kesan dan kesimpulan kalian secara umum hari ini, proses belajar hari ini. Siapa yang ada Rizka mana, coba silahkan Riz. Bagaimana proses pembelajaran kali ini? Kesan untuk pembelajaran hari ini seru karena kita bisa bersosialisasi sama murid-murid yang lain dalam kelompok dan bisa tahu apa sih manfaat, akibat, dan kandungan-kandungan gizi yang ada di dalam mie instan, dan juga mempelajari bagaimana proses di dalam tubuh itu mencerna makanan itu bagaimana. Oke ya, alhamdulillah ya. Jadi itu mudah-mudahan yang kita dapat bermanfaat ya. Ternyata seru juga ya. Kemudian jadi tadi dari sekian semuanya ya, semua itu kelompok kalian ibu acungkan jempol 2. Kalian semua the best. Kalian ternyata hebat-hebat. Kemudian nanti coba buka grup WA sebentar. Ada kita tes post test terlebih dahulu sebentar ya. Barang 2 menit. Atau 3 menit. Oke, sudah? Kalau sudah selesai, waktunya sudah selesai ya. Oke, sudah ya, stop ya. Oke, sudah? Ya, sudah? Oke, sudah ya, stop. Ya, oke, sudah, silakan. Sudah stop, nanti hasil dari proses kalian nanti terekam di Google.com. Ibu nanti Ibu akan berikan nilainya ya. Kemudian alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai ya, alhamdulillah. Untuk proses pembelajaran selanjutnya adalah kita akan bahas tentang apa kira-kira? Setelah kita mengetahui prosesnya, kita mengetahui makanannya, kita mengetahui prosesnya, tentu kita akan mengetahui satu lagi, yaitu gangguan. Nah tadi kan ya dibahas tuh, ini ternyata dapat mengakibatkan diabetes, diabetes, terus apa lagi? Gagal ginjal. Nah itu nanti kita akan bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Ibu meminta Aisyah untuk memimpin teman-temannya berdoa.
kesehatannya harus tetap dijaga ya. Oke, terima kasih ucapkan buat kalian semua selamat beristirahat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.